Sedangkan Ming Chuan kembali menemui Bambang untuk melaporkan kalau Master Siyi pergi ke Gunung Legiong di wilayah selatan. Mendapatkan informasi tersebut, Bambang menyuruhnya untuk pergi ke sana. Surat yang ditinggalkan oleh Master Siyi dipegang oleh Bambang dan ia buang. 丽音，他利用我猎山。活着的前提下，这一切才能变得有意义。 Terkuak sebuah fakta yang ternyata Master Siyi adalah murid dari Bambang yang berkhianat dan meninggalkannya. Karena bagaimanapun juga, kota Liu milik Bambang ini dikenal sangat jahat dan Master Siyi bersikeras untuk pergi. Kembali ke Wuyi, ia bersama teman-temannya kabur menggunakan burung Yanjia. Ia pun melempar sebuah surat kepada Anwar yang berisikan kalau ia akan membantunya mendapatkan informasi mengenai keberadaan adiknya dari ayahnya sendiri dan Anwar tidak perlu menangkapnya lagi. 2个月根本发现不了任何踪迹。 Ming Chuan saat ini telah tiba dulu di kota Jiangling untuk mencari keberadaan Master Siyi. Di sana ia tahu kota tersebut kekurangan pasokan air karena sudah lama tidak hujan. Maka dari itu ia mengaku kepada warga desa sebagai penyihir yang mampu mewujudkan mimpi semua warga untuk menurunkan hujan. Tanpa ragu, Ming Chuan menanam pohon kecil yang seketika tumbuh besar hanya dalam sesaat saja. 太神奇了！哎呀，这个可真不得了啊！这么快就长。 Sontak, semua warga sangat takjub melihatnya dan menjadi percaya kalau Ming Chuan adalah seorang penyihir. Lalu setelah itu, Ming Chuan menyuruh semua orang untuk sujud di hadapan pohon tersebut kalau mereka mau hujan turun. Lantas, semua warga mengikuti perkataannya tanpa curiga sedikit pun. Sementara di tempat lain, mereka berempat telah tiba di kota Jiangling. Baru saja tiba di sana, mereka melihat aura jahat tersebar di seluruh kota. Wu Yi menggunakan barang pemberian dari ketiga bocah iblis kemarin dan berguna untuk melindungi mereka dari aura jahat tersebut. Curiga akan terjadi apa-apa terhadap kota itu, mereka pun segera masuk ke dalam. Siapa sangka saat masuk ke dalam, kota itu sangatlah sepi. Darah berceceran di mana-mana dan salah satu bocah laki-laki berdiri di tengah jalan. Mereka pun menghampirinya dan sangat terkejut bocah itu seperti tak sadarkan diri dan pingsan di tempat. Lalu tak lama kemudian, semua warga berdatangan untuk menyerang mereka. Dan terlihat warga saat ini seperti layaknya zombie yang dikendalikan oleh seseorang. Menyadari warga belumlah mati, mereka pun tidak ingin membunuhnya dan mencari cara untuk menghindari mereka. Setelah berhasil kabur, terdengar suara seseorang meminta tolong. Saat dihampiri, ternyata masih terdapat seorang warga yang belum berubah zombie. Mereka pun membantunya. Si bibi yang melihat kedatangan mereka sangatlah senang dan meminta pertolongan untuk mencari anaknya yang kini belum ditemukan. Beruntungnya anak si bibi tersebut masih hidup dan berhasil diselamatkan. Anaknya lalu bercerita sebelum semuanya ini terjadi, terdapat seorang penyihir yang datang dan menumbuhkan pohon besar di sana yang dikatakan mampu menurunkan hujan. Setelah semua orang sujud memohon, tiba-tiba pohon itu berubah dan menyerang semua orang saat ini. Menyadari pohon itu diselimuti aura iblis, Wu Yi bersama Lian berusaha menghancurkannya.
Beruntung, usaha mereka tidak sia-sia. Pohon tersebut seketika hancur dan para warga kembali normal. 虽然从未听闻， Hingga tak lama kemudian, Ming Chuan datang ke sana dan menjadi sangat kesal karena Wu Yi bersama teman-temannya selalu menggagalkan rencananya. Wu Yi akhirnya tahu kalau semuanya ini ulah darinya. 斩断曲目。看来安阳封杀是 我 Wu Yi dan yang lainnya mencoba melawan Ming Chuan, namun kemampuannya begitu hebat yang membuat mereka kewalahan. Wu Yi hampir saja terbunuh, namun tiba-tiba dilindungi pedang iblis tersebut yang disadari oleh Ming Chuan. Karena pedang itulah yang ia cari selama ini. Ia pun ingin merebutnya. Bocah laki-laki tadi melempar pedang iblis ke arah Wu Yi yang langsung digunakan untuk melawan Ming Chuan. Namun sayang, Ming Chuan menjadi kesal dan segera membunuh bocah tersebut hingga tewas. 的哥哥， Hingga di saat mereka semua dalam posisi terdesak, salah satu pria datang ke sana dan berhasil mengalahkan Ming Chuan. Tak lama kemudian, datang lagi seseorang yang bernama Fang. Ia pun membunuh Ming Chuan, padahal mereka berdua ini sama-sama berasal dari kota Liu. Hal tersebut dilakukan oleh Fang agar ia yang mendapatkan jasa. Ming Chuan tak menyangka Fang mengkhianatinya dan ia pun akhirnya tewas seketika. Di sana, Fang sudah tahu pria di hadapannya saat ini adalah Master Si Yi yang merupakan seniornya. Ia pun ingin menangkapnya atas perintah dari Bambang. Namun usahanya gagal karena Master Si Yi bersama yang lainnya berhasil meninggalkan tempat tersebut. Setelah berada di tempat yang aman, Wu Yi dan yang lainnya masih belum tahu di hadapan mereka saat ini adalah Master Si Yi. Sang master yang melihat mereka terluka berniat membawanya kembali ke tempat tinggalnya. Sang master lalu membawa mereka ke sebuah pulau dan seketika pulau tersebut langsung tidak terlihat. Sesampainya di rumah, Lian segera memulihkan tubuhnya, sementara Ruan beristirahat di kamar karena belum sadarkan diri. Wu Yi bersama Wen hendak jalan-jalan di pulau tersebut karena pulau itu sangatlah indah. Hingga mereka berdua tak sengaja memasuki sebuah gudang dan penasaran ia pun masuk ke dalam. Alangkah terkejutnya saat melihat isi gudang tersebut banyak sekali boneka Yan Jia lengkap dengan alat-alatnya. Wu Yi bahkan melihat sebuah boneka Yan Jia berbentuk kalajengking. Ia pun sangat takjub akan hal tersebut. Di saat ia ingin menyentuhnya, seketika Yan Jia itu langsung aktif dan menyerang. Sementara itu, Ruan telah terbangun dari pingsan dan ia melihat seruling miliknya berada di kamar itu. Ia pun langsung sadar kalau pria yang menyelamatkan mereka adalah Master Si Yi karena seruling tersebut hasil buatan dari sang master. Kembali ke Wu Yi, boneka Yan Jia itu tidak henti-hentinya menyerang hingga sang master datang ke sana untuk menonaktifkan Yan Jia tersebut. Lalu sesaat, Wu Yi melihat tanda yang sama percis seperti di tubuhnya di dalam boneka itu. Akhirnya mereka semua sadar orang di hadapannya saat ini adalah Master Si Yi. Bahkan Ruan juga mengetahui hal tersebut. Sang master lalu membuka topengnya dan dugaan mereka ternyata benar. Ruan sangat senang bisa bertemu lagi dengannya. Begitu juga dengan Wu Yi yang menunjukkan tanda di tubuhnya kalau ia adalah bocah yang 10 tahun pernah diselamatkan olehnya. Namun sayang, Master Si Yi tidak mengingat siapa mereka
karena 3 tahun yang lalu setengah ingatannya sudah hilang akibat sebuah insiden yang pernah ia alami. Namun di sini sang master juga lupa insiden apa yang pernah ia alami. Setelah itu, Wen bersama Ruan menunjukkan telur Yanjia. Sang master mengakui barang tersebut memang miliknya, namun tetap saja ia tidak bisa mengingat apa-apa. Akhirnya satu-satunya cara adalah mengembalikan ingatan milik Ruan agar bisa tahu mengenai masa lalu milik sang master. Ritual itu pun segera dilakukan dan terlihat di saat dulu Ruan adalah murid dari sang master dan dikala itu sang master ingin pergi ke kerajaan Juandu untuk menemukan barang pusaka berbentuk cincin. Ruan ingin ikut bersamanya namun dilarang. Oleh sebab itu, Ruan dikurung di dalam lukisan dan disegel menjadi sebuah patung dengan tujuan ia tidak mengikutinya. Apabila sang master sudah kembali, ia akan melepaskannya. Akhirnya Master Siyi sedikit mulai sedikit bisa mengingat kalau memang benar ia dulu ingin menemukan cincin pusaka itu di kerajaan Juandu, namun ia gagal menemukan lokasinya. Sesaat, Wu Yi mengatakan ia setiap malam selalu bermimpi sebuah kerajaan yang berada di gurun pasir. Akhirnya mereka sadar mungkin saja kerajaan Juandu berada di gurun pasir tersebut. Dan mimpi yang dialami oleh Wu Yi merupakan sedikit ingatan dari sang master yang pernah memberikan tanda di tubuhnya waktu dulu. Sang master juga mengatakan kalau ia selama ini hingga sekarang selalu diburu oleh pasukan dari kota Liu. Ia juga heran kenapa dirinya selalu diburu. Mungkin saja ia ada hubungannya dengan kota Liu. Namun karena setengah ingatannya hilang, ia tidak bisa mengingat masa lalu. Sesaat, Wen bertanya mengenai keberadaan pemimpin lembah miliknya. Master Siyi menjawab ia tidak tahu apa-apa. Mungkin saja hilangnya pemimpin lembah yang dimaksud oleh Wen ada hubungannya dengan kota Liu. Sementara di kota Liu sendiri, Fang kembali melaporkan kalau ia berhasil bertemu dengan Master Siyi. Namun ia gagal menangkapnya. Ia juga berbohong, Master Siyi telah membunuh Ming Chuan. Mendengarkan hal tersebut, Bambang meminta ia untuk tidak usah ikut campur lagi masalah ini, karena ia yang akan menyelesaikannya sendiri. Alasan Bambang melakukan itu karena ia tahu hubungan antara Fang dengan Master Siyi di saat dulu sangatlah buruk, dan ia tidak ingin terjadi apa-apa kepada sang master. Maka dari itu, Fang tidak diturunkan lagi ke dalam misi tersebut. 这回欲盖弥彰，加剧心胸狭隘，向来有些贪功冒进。 Keesokan harinya, Wu Yi memohon kepada sang master untuk mengangkatnya menjadi murid. Karena 10 tahun yang lalu, sang master pernah berjanji kepadanya apabila bertemu kembali akan mengangkatnya menjadi murid. Master Siyi masih belum bisa menerimanya sebagai murid karena bagaimanapun juga ia belum bisa mengingat apa-apa tentang memori masa lalu yang telah hilang sebagian. Namun ia berjanji apabila ingatannya telah pulih dan apabila memang benar ia pernah berkata seperti itu, sang master pasti akan mengangkatnya menjadi murid. Setelah itu, Wu Yi dibawa ke dalam perpustakaan. Sang master mempersilahkan ia untuk membaca buku pembuatan Yanjia di sana agar ia bisa menambah pengetahuannya. Wu Yi menjadi sangat senang dan segera membaca satu persatu buku di sana. 这个不就是眼甲飞渊吗？ Lalu sesaat ia tak sengaja menemukan sebuah buku yang tertumpuk di bagian bawah. Ternyata buku tersebut merupakan tata cara untuk membuat boneka Yanjia yang bisa hidup layaknya manusia. Ia pun menjadi takjub melihatnya. Singkat cerita, ia bersama Wen pergi ke kota Jianglang untuk melihat keadaan si bibi kemarin. Saat tiba di sana, bibi itu baik-baik saja dan mempersilahkan mereka untuk masuk. Hal tersebut membuat mereka heran karena ia tidak bersedih atas kematian anaknya.
Tak lama kemudian datang seorang bocah yang memberitahukan kepada Wu Yi kalau bibinya itu sudah gila. Ia akan menganggap siapapun bocah laki-laki sebagai anaknya dan masih belum bisa menerima kematian anaknya tersebut. Lantas, di saat si bibi kembali, Wen mencoba menyadarkannya kalau anaknya itu telah mati, namun segera dihentikan oleh Wu Yi yang berkata ia akan membawa anaknya kembali. Sontak, si bibi sangat senang dan ia yakin anaknya pasti belumlah mati. Setelah mereka pergi, Wen bertanya kenapa ia melakukan hal tersebut. Bagaimana ia bisa membuktikan kalau anak si bibi itu belumlah mati, padahal kemarin mereka melihat sendiri anaknya telah mati di hadapan mata mereka. Awalnya Wen tidak setuju, namun Wu Yi tetap bersikeras melakukannya. 不行，这太冒险了，我要把实情。 Singkatnya, mereka berempat mulai mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan. Menggunakan informasi dari buku tersebut, saat ini mereka harus mendapatkan bambu naga yang berguna untuk menjadi tulang. Pencarian itu tidak membutuhkan waktu lama. Lian bersama Ruan berhasil menemukannya. 不，云竹。据说，一片林子之中，只能长出一棵。二王姑娘。 Di malam harinya, Wu Yi segera membuatnya. Ia pun bergadang semalaman untuk membuat boneka Yanjia berbentuk manusia tersebut. Hingga pada akhirnya ia pun berhasil. Lalu keesokan harinya, ia tunjukkan kepada semua orang. Melihat boneka itu bergerak layaknya manusia, mereka semua sangat bangga akan bakat yang dimiliki oleh Wu Yi. Namun sayang, jantung buatannya itu hanya bisa bertahan selama 3 menit saja. Wu Yi lantas bertanya bagaimana membuat jantung buatan yang bisa bertahan selama-lamanya. Sang master menjawab tidak ada barang seperti itu. Maksimal jantung buatan hanya bertahan 3 bulan saja. Siapa sangka Master Si Yi langsung menghancurkan boneka tersebut. Wu Yi bersama yang lainnya menjadi sangat terkejut. Wu Yi sempat ingin melawan, namun dipukul mundur oleh sang master sambil berkata apa yang dilakukan mereka hanya akan membuat si bibi menjadi bertambah bersedih. Apabila mereka memberikan boneka itu dan suatu saat nanti akan rusak, maka si bibi akan menjadi bersedih dan justru membuatnya sulit untuk melupakan anaknya. Sang master merasa kecewa terhadap mereka semua dan mengusirnya dari rumah. Saat sebelum mereka pergi, Wu Yi merasa bersalah karena gara-gara dirinya mereka semua juga terkena imbasnya. Benar apa yang dikatakan oleh sang master, seharusnya ia tidak membuat boneka Yanjia tersebut karena hanya akan membuat si bibi tambah bersedih suatu saat nanti. Mereka semua pun memutuskan untuk kembali ke kota Jianglang. Baru saja tiba di kota, mereka terkejut karena semua warga tewas terbunuh tanpa tersisa. Tidak hanya itu, si bibi juga tewas terbunuh. Ternyata itu ulah dari Fang yang sengaja membunuh semua warga untuk mengumpan Master Si Yi datang ke sana. Mereka mencoba melawan, namun kemampuan milik Fang di atas Ming Chuan dan mereka kewalahan melawannya. Wu Yi，你怎么了？ Sadar akan hal tersebut, Lian mencoba berteleportasi dari sana, membawa yang lainnya. Namun hal itu segera digagalkan oleh Fang. Tak lama kemudian Master Si Yi datang ke sana untuk menolong mereka. Melihat kedatangannya, Fang menjadi sangat senang karena sudah lama ia mencarinya untuk membuktikan siapa yang terkuat di antara mereka. Pertarungan pun tak dapat terelakkan. Namun yang terjadi, Fang tetaplah kalah melawan sang master yang merupakan seniornya itu. Singkat cerita, alasan sang master mengusir mereka semua karena ia ingin pergi ke kerajaan Juandu sendirian. Ia tidak ingin mengajak mereka karena takut akan membahayakan nyawa mereka.
Wu Yi bersama yang lainnya tidak setuju akan pendapatnya itu. Mereka memang tidak kuat, namun setidaknya mereka bisa menjaga diri sendiri. Akhirnya diputuskan, sang master akan membawa mereka untuk berkelana mencari kerajaan Juandu agar bisa mendapatkan cincin pusaka tersebut. Sedangkan Fang dimarahi oleh Bambang karena mencoba menyakiti Master Si Yi. Ia pun dihukum hingga Fang merintih kesakitan. Bambang memperingatinya apabila berani melanggar perintahnya lagi, maka Fang akan dibunuh. Singkatnya, tibalah mereka semua di sebuah wilayah gurun pasir dan bertanya kepada warga setempat mengenai keberadaan kerajaan Juandu. Dari kejauhan, pasukan milik Anwar melihat Wu Yi di sana dan hendak melaporkan kepada Anwar. Setelah tiba di gurun pasir, Lian mencoba mencari keberadaan dari kerajaan Juandu tersebut yang dikabarkan telah tenggelam akibat peperangan 20 tahun yang lalu. Usahanya tidak sia-sia, ia pun berhasil mengetahui letak pintu masuk kerajaan Juandu. 你怎么了？ 好险！你的意思是找到地宫入口了？ Sementara itu, salah satu pasukan mengabarkan kepada Anwar kalau Wu Yi dan teman-temannya datang ke wilayah gurun pasir mereka. Mendengarkan hal tersebut, Anwar merasa heran kenapa mereka datang ke wilayahnya saat ini. Sedangkan Master Si Yi menggali pasir sangat dalam dan berhasil menemukan pintu masuk. Di saat mereka masuk ke dalam, banyak sekali mayat manusia yang tewas terbunuh. Lalu sesaat, lampu di ruangan itu tiba-tiba hidup dengan sendirinya. Mereka sangat terkejut karena tempat itu masih memiliki penerangan, padahal sudah tenggelam selama bertahun-tahun. Di setiap tembok terdapat lukisan-lukisan yang merupakan wilayah kerajaan Juandu di saat dulu. Dan juga terdapat tulisan yang hanya suku dari kerajaan Juandu yang bisa membacanya. Dari sinilah Wu Yi mulai sadar kalau pemimpin kerajaan Juandu itu adalah ayahnya Anwar. Master Si Yi bertanya, siapa Anwar? Wu Yi menjelaskan, Anwar adalah anak dari pemimpin kerajaan Juandu yang telah mati. Lalu mereka pun masuk lebih dalam, dan tiba-tiba roh iblis penjaga gerbang langsung keluar untuk menghalangi jalan mereka. 是他，伊泽。 竟妄想辱我东